Pertama-tama dalam kajian awal ini kita harus mengklirkan dulu masalah bahwasanya ini juga bukanlah sesuatu hal yang sifatnya fitnah, bukan gibah, dan juga bukan hasut atau dengki. Apabila dianggap kajian kami ini adalah fitnah, insya Allah secara ilmiah kami siap mempertanggungjawabkannya di depan hukum. Jadi apabila ada yang menganggap fitnah, silakan saja gugat secara hukum, kita buktikan bersama di pengadilan ataupun lewat seminar, adu hujah, ilmiah dan lain sebagainya. Nah, bila mana dianggap gibah, gibah ini berdasarkan Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, ada beberapa pengungkapan aib orang lain yang tidak terhitung sebagai dosa gibah. Memang kalau secara umum kita harus menjaga aib saudara seiman Islam. Kalau kita ungkapkan ke publik, bila mana salah adalah fitnah, bila mana benar adalah gibah. Secara umum demikian. Tapi ada hal-hal yang merupakan pengecualian. Nah, misalkan adalah mengungkapkan aib orang lain dalam rangka melaporkan ke pihak yang berwenang, ke polisi dan lain-lain, menciptakan apa-apa yang suatu aib di orang lain yang memberikan kezaliman kepada dirinya, itu sesuatu hal yang diperbolehkan, tidak termasuk dosa gibah. Kemudian meminta fatwa kepada ulama, menceritakan suatu kezaliman orang lain dalam rangka menceritakannya kepada ulama untuk meminta fatwa, itu juga diperbolehkan. Atau meminta kepada suatu tokoh menceritakan suatu kezaliman pihak lain dalam rangka intinya mencari solusi, itu boleh. Dan yang contoh lain adalah untuk memberikan kewaspadaan bagi umat, itu pun juga boleh, atau bagi bangsa kita. Jadi menceritakan suatu aib atau kezaliman suatu pihak dengan niat untuk menjadi bahan kewaspadaan, itu boleh. Dan kemudian juga sebagai efek jera bila mana ada suatu kezaliman atau dosa yang dilakukan secara terang-terangan, dan itu apabila didiamkan saja malah makin menjadi. Misalkan pada orang terang-terangan melakukan kezaliman, mabok di tempat umum, atau kalau kasus Ba'alawi ya jelas ya, misalkan merendahkan para kiai, merendahkan para keluarga Wali Songo, merendahkan bangsa kita, dan mereka melakukannya secara terang-terangan di publikasi, maka itu harus kita counter. Bukan berarti kalau kita sampaikan itu juga bukan berarti kita hasad, dengki, atau keluar dari rel hukum Islam dengan gibah, tapi ini juga sebagai efek jera supaya mereka kedepannya tidak lagi berlaku demikian. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu. Nah, termasuk masalah nasab, pada dasarnya secara general itu apabila ada seseorang yang mengaku suatu nasab, pada dasarnya dalam hukum Islam itu kita harus mengedepankan husnuzon terlebih dahulu, baik sangka. Akan tetapi apabila suatu pengakuan tersebut dapat merugikan kepentingan umum, disitulah baru diperbolehkan kita untuk meneliti, mengkaji, mencurigai, dan apabila ditemukan bukti yang menguatkan bahwasanya pengakuan nasab itu tidak betul, boleh kita nafikan. Dan insya Allah apabila ada bukti, ada hujah alasan yang jelas, kita tidak akan dihukumi sebagai qadzaf atau seperti menuduh zina tanpa bukti dan saksi. Nah, apabila tanpa alasan yang jelas, kita juga harus hati-hati karena dosanya bagaikan dosa qadzaf. Nah, contoh untuk kalangan kalau di hukum waris misalkan, ketika ada permasalahan waris, ada seseorang mengaku sebagai ahli waris yang sah maupun ahli waris yang diragukan, tapi mengklaim berhak. Nah, hakim waris itu berhak untuk menelitinya, mengkajinya, karena salah satu pihak bisa jadi dapat merugikan pihak lain. Nah, kalangan Ba'alawi ini sendiri dalam penelitian Kiai Madu Usman kan diungkap karena ada suatu kezaliman yang terjadi di masyarakat. Dan itu ternyata contohnya dari abad ke abad. Dari abad 18 Ba'alawi telah mengkudeta Kesultanan Banten. Di abad 19 ada contoh oknumnya Habib Usman bin Yahya mengeluarkan fatwa yang melarang untuk memberontak kepada atau perlawanan kepada penjajah Hindia Belanda. Sedangkan saat itu para ulama Nusantara, para kiai-kiai itu mengeluarkan fatwa untuk melakukan perjuangan. Nah, itu dianggapnya hanya sekedar pemberontakan. Nah, dengan fatwa tersebut akan memecah belah umat di masa lalu, sehingga terjadi adu domba dari fatwa ulama yang bertentangan. Nah, di abad 20 ternyata perlu diketahui gerakan pemberontakan G30 SPKI atau PKI di tahun 1995 itu ada beberapa oknum Habib yang ternyata turut memiliki kiprah perjuangan, kiprah pemberontakan di masa itu.
termasuk DN Aidit, termasuk yang dari keluarga Barakbah. Itu contoh-contoh oknum Ba'alawi yang memiliki peran dalam memberontak kepada pemerintahan yang sah di masa itu. Nah, di abad 21 ini makin banyak lagi yang terjadi. Ada gerakan yang sifatnya mengajak masyarakat untuk radikal. Nah, sedangkan masyarakat itu karena percaya nasabnya itu turunan Nabi, sehingga mereka akhirnya tergerak untuk mengikuti apa yang dikatakannya. Padahal dulu kalangan Ba'alawi semacam Usman bin Yahya melarang memberontak kepada pemerintahan Hindia Belanda. Sekarang udah zaman merdeka, sudah ada NKRI, kok malah pemerintahan yang sah diajak untuk suatu pihak itu berjihad kepada pemerintahan yang sah. Nah, ini sesuatu hal yang tidak benar, yang tidak baik. Dan juga ada caci maki. Nah, ini mengaku turunan Rasulullah, yang Rasulullah itu berakhlak mulia, tapi mencaci maki kebun binatang. Itu ada berbagai macam kalimat yang bisa muncul di publik. Ada kalimat babi, anjing, curut, jangkrik. Nah, ini turunan Rasulullah menyampaikannya di publik. Nah, ini amat sangat mengkhawatirkan. Termasuk yang terjadi juga adalah pembelokan sejarah dan silsilah, baik silsilah keluarga Wali Songo. Ternyata di masa lalu di zaman penjajahan tuh dibelokkan ke jalur Ba'alawi, yang setelah kita kaji ternyata jalurnya ada yang ke Al-Maghribi, ada yang ke jalur Samarkandi Al-Husaini. Kalau yang Maghribi dari Al-Jari Nasani. Dan ternyata pembelokan itu tidak hanya di masa lalu, di masa kini pun terjadi juga. Ada makam Kanjeng Ratu Tumenggung Sumo di Ningrat itu dibelokkan menjadi Hasan bin Toha bin Yahya di Semarang. Makamnya aslinya beliau ini dimakamkan di jajaran Batu Jogja. Nah, ini dibelokkan menjadi Ahmad bin Toha bin Yahya. Kemudian ada tokoh di Tangerang, Syekh Gajah Barong, dibelokkan menjadi Husain bin Toha bin Yahya. Nah, kemudian pahlawan nasional yang sudah terkenal Pangeran Diponegoro yang jelas sebagai anak Sultan Hamengkubuwono III dibelokkan menjadi Hamid bin Toha bin Yahya. Nah, ini semuanya serba di bin Toha bin Yahya kan. Dan ternyata oknumnya juga sesuatu yang dikenal sebagai tokoh ulama. Nah, ini yang kita juga mewaspadai itu, karena harusnya beliau ya cukuplah mengurus masalah torikoh saja, jangan mencampur adukan masalah pembelokan sejarah sisa keluarga lain yang bukan keluarganya dia. Karena ini ada menyangkut pautkan dengan keluarga Jogja, keluarga Solo juga ada yang Pangeran Terboyo itu di Muhammad Kodi bin Yahya, keluarga Cirebon juga makam Pandeban Giriloyo diklaim sebagai makam Habib Muhammad Kodi bin Yahya, di Tangerang Banten juga ada itu, dan termasuk di Kutai Kalimantan. Jadi nih Banten, Cirebon, Kalimantan kok semuanya serba di bin Toha bin Yahya kan gitu, ya kebijayakan semua. Nah, termasuk tanda kuasa Allah ketika ada membelokkan sebagai anak Toha bin Yahya, tiba-tiba di masa ini ada lagi oknum Habib bernama Toha bin Yahya juga, itu berbuat cabul dan menzinahi istri daripada jamaahnya sendiri. Ini sudah melanggar hukum dan sedang proses pemanggilan polisi juga, ibaratnya dalam proses ya. Tapi ini nama Toha bin Yahya sendiri suatu petanda alam. Jadi ada kejanggalan baik secara nasabnya itu nasabnya nggak jelas, kemudian perbuatan zalim di masa lalu, di masa pembelokan, kok juga ada kasus pencabulan, kok kaitannya juga namanya sama Toha bin Yahya juga. Ini seakan-akan sebagai suatu kode alam. Nah, ada juga kasus di mana suatu Habib Al-Hinduan di Banyuwangi itu juga melakukan pembunuhan kepada sebuah santri dan keluarganya karena kasus piutang-piutang. Itu udah divonis hukuman mati, tapi sampai sekarang belum dieksekusi. Nah, itu ada banyak lah intinya kezaliman Ba'alawi dan kesombongan. Ada merendahkan para kiai, berguru kepada satu Habib bodoh lebih utama daripada berguru kepada 70 kiai alim. Ada yang juga menyatakan bahwasanya kaki Habib yang berbuat maksiat, yang bandel, yang narkoba lebih mulia daripada kepala kiai yang bersorban. Nah, itu kan merendahkan sekali. Nah, ada juga kalangan Habib yang menyampaikan doktrin-doktrin yang kurang pas, bahwasanya Indonesia ini adalah miliknya orang Tarim Yaman, padahal semestinya ini adalah milik Allah yang dititipkan bagi kita bangsa Indonesia. Dan kemudian juga ada kezaliman atau doktrin lain yang menyatakan bahwasanya yang salah kaprah, bahwasanya merampok itu adalah pekerjaan yang diridhoi Rasulullah daripada menganggur. Nah, kok rampok kok malah diridhoi? Nah, ini kan kalau didengar di publik, apalagi di YouTube, ini kan yang pemirsanya tidak hanya orang Islam. Kalau dilihat sama orang agama lain, seakan-akan Islam itu bukan Islam yang rahmatan alamin,
tapi Islam yang radikal yang merestui perampokan. Nah ini artinya sudah melakukan penistaan agama sebenarnya. Jadi agama Islam ini didoktrin dengan suatu hal yang penistaan, mengaku cucu Rasul tapi banyak hal-hal yang tidak baik dan tidak benar. Nah ini menjadi kekhawatiran kita bersama, kezaliman jadi, sehingga ketika kita ada hal yang kita patut curigai, karena biasanya buah itu jatuh tak jauh dari pohonnya. Nah kalau ini kok jauh sekali nih jatuhnya, merugikan bangsa kita, pribumi kita. Bahkan di Kalimantan juga ada kasus Habib mencabuli santriwatinya juga ada. Jadi banyak nih kasus-kasus tersebut. Nah ketika kasus ini ada, dengan kesombongan, ini akhirnya menggugah para keluarga besar kita ini untuk meneliti mengkaji. Awalnya dari Jawa Timur, kemudian saya pun juga awalnya lebih tahu lebih dulu, kemudian saya berkonsultasi kepada Kiai Imat, karena sebagai kakak saya, beliau juga kakak ini ya, kekerabatan ya, tapi beliau juga sebagai sebuah ulama, ketua Komisi Fatwa Provinsi Banten, beliau juga ketua RMI NU, artinya persatuan atau ikatan persatuan pesantren NU seprovinsi Banten, beliau ini ketuanya, dan beliau juga pengurus LBM PBNU, sehingga ketika dari keluarga Jawa Timur, Madura dan kami itu ternyata mengecek data-data di luar negeri, ternyata ada dugaan, ketika itu kita sebenarnya dugaan dulu ya, dugaan bahwasanya nasab Habib Ba'alawi ini belum terbukti sebagai suriat Nabi, baik secara kitab nasab maupun secara hasil tes genetik. Nah itu kita sampaikan dulu kepada Kiai Imat untuk diselidiki lebih dalam. Ternyata ketika diselidiki lebih dalam, alhamdulillah beliau sepakat, dan beliau bahkan menuliskan tesis. Jadi kalau kita awalnya tahu, tapi sifatnya ada yang menyampaikannya via Facebook, via WhatsApp. Nah ketika kita minta fatwa dari Kiai Imat ternyata juga wah ini sependapat, memang ini berbahaya kalau didiamkan saja. Sebagai ulama beliau juga beramar ma'ruf nahi munkar melalui karya ilmiah beliau, sehingga keluarlah kitab beliau yang sifatnya intinya secara ilmiah bahwasanya nasab dari Ba'alawi ini belum terbukti dari kajian yang sifatnya adalah putus riwayat selama 5 abad, dan ada tokoh-tokoh yang sifatnya fiktif yang nanti secara lebih khusus akan beliau jelaskan lebih lanjut. Nah tapi intinya dari pengkajian kita ada beberapa hal yang secara ilmiah, itu secara umum dulu saja, yang bahwasanya membuktikan nasab Ba'alawi ini memang bermasalah. Nah kalau secara ilmu sejarah saja, data yang sifatnya lebih menguatkan itu adalah apabila ada bukti data primer, artinya yang data yang sifatnya data sejaman. Nah sedangkan tokoh yang diteliti oleh Kiai Imat yang sebenarnya juga kita ketahui bersama, contoh adalah Ubaidillah yang dianggap bin Ahmad bin Isa, ternyata itu masa hidupnya adalah di abad 4 Hijriah, tapi tidak ada bukti data sejaman dari abad 4 sampai dengan abad 9 Hijriah yang mencatat atau meriwayatkan tertulis sebagai anak Ahmad bin Isa. Jadi baru ada di abad 10 Hijriah, tidak ada bukti data pendukung primer. Nah arti kata kalau tidak ada bukti data pendukung primer tapi mau diyakini, sifatnya tidak objektif. Sama kalau misalkan kita meyakini misalkan ya di kerajaan di ini kan ada sifat suatu kerajaan yang mitos, ada kerajaan yang historis. Kalau historis itu sudah jelas ketemu bukti primernya, kayak misalkan kerajaan Majapahit, Pajajaran dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan contoh Prabu Angin Dharma itu masih mitos, Sangkuriang masih mitos, belum bisa dibuktikan. Karena tapi riwayatnya ada ke kita tentang Sangkuriang, tentang Angin Dharma, tapi masih berupa mitos yang sudah terbukti ilmiah, contoh tentang Raja Majapahit, tentang Raja Singosari. Nah jadi ada sifat-sifat suatu kisah yang terbukti ilmiah, ada yang sifatnya belum terbukti secara ilmiah karena belum ditemukan data primer dan sifatnya itu. Nah selain itu, selain data primer, ada juga indikasi yang dalam ilmu ilmiah itu kita juga dapatkan dari pendapat Profesor Menakem Ali, ada data internal, ada data eksternal. Nah data internal itu adalah data di riwayat keluarganya. Nah itu suatu data internal bisa dianggap benar bila mana terdukung atau terbackup atau terbuktikan sesuai dengan data eksternal. Nah contoh, misalkan keluarga Ba'alawi ini data internalnya ini meriwayatkan keturunan daripada Ahmad bin Isa yang berasal dari Irak, yang konon dalam riwayat internal mereka hijrah ke Yaman,
dan berketurunan di Yaman. Nah, itu harus dicek juga di data eksternal yang dari Irak. Jadi data internal Yaman harus dibandingkan dengan data eksternal dari Irak, sesuai atau tidak. Nah, ternyata dalam data eksternalnya Irak, Ahmad bin Isa ini tidak hijrah ke Yaman, tidak berketurunan di Yaman, dan tidak tercatat atau ternyata memiliki anak bernama Ubaidillah. Adanya Muhammad, Ali, dan Husain saja. Jadi ketika tidak matching antara data internal dan data eksternal, artinya tidak terbukti nasabah Alawi. Ya kalau cuman di husnuzon atau prasangka baik, ya prasangkanya sama aja kayak kita prasangka kepada tokoh Sangkuriang, Aning Dharma, atau kalau tokoh-tokoh yang misalkan dalam suatu cerita kemudian diyakini benar, misalkan contoh Brahma Kumbara, Arya Kamandanu, ya sebenarnya itu kisah sandiwara, tapi bisa jadi suatu ketika diyakini benar. Nah, contoh kayak kisah Punakawan, Semar, Petruk, Gareng, bagi suatu tradisi meyakini benar, tapi bagi suatu tradisi lain sifat itu tambahan cerita dari tokoh pewayangan, yang pewayangan itu kisahnya dari India ditambahkan dengan tokoh lokal. Nah, masalah faktual historisnya kah, apa suatu jin, apa itu masih misteri, belum bisa dipastikan benar. Nah, begitu pula juga dengan nasabah Alawi, selama belum terbackup terbukti secara ilmiah, itu tidak terbukti sebagai nasabah yang bersambung ke Rasulullah, baik secara data internal, primer, dan lain-lain. Nah, yang lebih mutakhir lagi adalah data tes DNA. Jadi apabila menyatakan bahwasanya mereka keturunan Ahmad bin Isa, secara kalau tertulis tadi itu sifatnya data de jure. Nah, de facto-nya di tesnya adalah melalui tes genetik. Nah, secara de jure, siapa tahu Ahmad bin Isa ini punya istri siri, punya anak yang belum tercatat, siapa tahu saja demikian. Karena yang tercatatkan Muhammad, Ali, dan Husain. Nah, kalau di zaman sekarang sudah canggih, diceknya melalui tes genetik. Kalau tes genetiknya ternyata sinkron sesuai dengan genetiknya keturunan daripada para Alawiyin yang lain, Ahmad bin Isa yang lain, yang monggo, mungkin akan ada nakib internasional yang akan mensensus mereka. Tapi nyatanya sampai dengan sekarang, fakta penemuan sampel genetik Ba'alawi itu tidak sama, tidak sinkron dengan para Alawi internasional lainnya. Jadi kalau hasil genetik para keturunan Nabi Ibrahim garis laki, para Alawiyin itu semestinya berkode J, mereka malah berkode haplogrup G, yang mana para pakar genetik itu menetapkan garis laki mereka dari penelitian kromosom Y-nya itu bersambung kepada trah atau bangsa Kaukasus, yang ya tadi kalau kita lihat ininya banyak juga bikin kasus ya, jadi kok sinkron gitu. Nah, sedangkan dari garis perempuannya ternyata berdasarkan data penelitian genetik dari jwisdna.net itu memiliki tautan kepada Yahudi Khazar. Nah, kalau Yahudi asli Tulen, Yahudi Kohen, haplogrupnya akan sama-sama J. Nah, kalau ini Yahudi Khazar adalah garis perempuan, karena tidak semua Yahudi itu garis laki, tapi suka ada pernikahan dengan bangsa lain. Nah, bangsa lain ini terindikasi pernikahan dengan Bani Khazar. Jadi bangsa genetik garis perempuannya mengandung genetik Yahudi, tapi garis lakinya ke Kaukasus. Nah, ini dari jwisdna.net, sampel dari Asegaf, Jamalul Lail itu ternyata memiliki genetik ke Yahudi Khazar trah Kaukasus. Nah, artinya dengan penelitian genetik ini menjadi jelas bagi kami bahwasanya Ba'alawi itu bukan zuriat Nabi. Nah, kemudian dulunya keluarga Wali Songo ini kan dibelokkan seakan-akan sebagai zuriat Nabi juga, zuriat Nabi melalui Ba'alawi juga. Nah, sehingga setelah hasil genetiknya ternyata berbeda, kita kemudian banyak warga Wali Songo yang melakukan pengkajian lagi dari manuskrip sebelumnya, karena berdasarkan hasil Muktamar NU ke-31 mengenai tes DNA itu bisa untuk membatalkan ilhaq nasab, tapi belum tentu. Banjarmasin 1936. Apa itu? Muktamar NU di Banjarmasin. Di Banjarmasin 1936. Masih ada, tapi yang 2004 juga ada itu. Ya, ya. Nah, okay. Nah, jadi dari hasil Muktamar NU tersebut, hasil tes DNA bisa untuk membatalkan ilhaq nasab, tapi belum tentu bisa untuk menentukan ilhaq nasab. Nah, jadi kalau misalkan nasab Ba'alawi dengan gennya tersebut batal secara genetik sebagai zuriat Nabi. Tapi begitu juga keluarga Wali Songo yang sudah ada penelitian, karena di family DNA itu juga ada yang keluarga yang di Arab tes DNA juga, ternyata hasil genetik berbeda dengan mereka. Karena berbeda berarti batal ke Ba'alawi. Jadi versi Wali Songo sebelumnya yang ke versi Ba'alawi itu batal karena hasil tes DNA tersebut. Nah, untuk penentuannya tidak bisa semata-mata lewat tes DNA. Jadi harus menggunakan versi data lain. Nah, versi data manuskrip Nusantara tentang masalah silsilah Wali Songo yang ada
alternatif selain jalur Balawi, ternyata ada 2 jalur muasal Wali Nusantara yang datang ke Nusantara. Ada yang berasal dari Maghribi Maroko, ada yang berasal dari Pakistan dan Samarkand Uzbekistan. Baik. Ya, terima kasih kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.